Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Utama dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya ingin membahas tentang kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Nah, di sini saya ingin membahas kasusnya, yaitu kronologi kasus Syahrul Yassin Limpo, yaitu dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, yaitu bisa disingkat TPPU, yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo bersama dua anaknya, Kasdi Subagiono, yaitu Sekjen Kementerian Pertanian, yang dimana Syahrul Yassin Limpo adalah anggota atau menteri dari Presiden Joko Widodo dari 2020 sampai 2023. Dan ada juga Muhammad Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian selama periode 2020 hingga 2023. Total uang yang dihasilkan diduga mencapai sekitar 44,5 miliar. Pada pertengahan 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK menerima laporan masyarakat mengenai dugaan Syahrul Yassin Limpo mengumpulkan uang dari anggaran masing-masing direktor di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi. Nah, pada 16 Januari 2023, pimpinan KPK memutuskan untuk meningkatkan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kementerian Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, Kementan ke tahap penyidikan. Nah, Juni 2023, KPK mulai memanggil saksi-saksi termasuk Syahrul Yassin Limpo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo sempat tidak hadir pada panggilan pertamanya. Nah, uang yang dikorupsi tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan mobil mewah, yaitu Toyota Alphard, dan perbaikan rumah pribadi dan biaya tiket pesawat untuk keluarganya, serta juga untuk membeli perawatan skincare dan pengobatan lainnya, dan juga membeli penyanyi dangdut yang disebut biduan. Sila yang dilakukannya adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tidak adilnya, yaitu uang yang diambil Syahrul Yassin Limpo melalui pemerasan adalah uang negara, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membiayai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Tindakan ini merampas hak rakyat atas pemerataan kesejahteraan. Nah, jadi sanksi yang dia dapat adalah dipidana 10 tahun penjara, denda sebesar 500 juta dan mengganti sebesar 44,2 miliar. Nah, menurut aku sanksi yang dia dapat adalah sesuai karena ancaman untuk korupsi pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi,
dimana udah cukup dan sesuai. Pada pihak yang dirugikan, yaitu yang pertama tentunya negara dan rakyat Indonesia. Uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sektor pertanian dan untuk mencukupi kebutuhan pertanian pokok-pokok yang lain, ini malah disalahgunakan. Korupsi ini juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Yang kedua adalah Kementerian Pertanian dan ASN, institusi Kementan, dirugikan integritasnya. Para pejabat dan aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah sektor pertanian, yaitu para petani, yang dimana petani bisa mengolah dan bisa melakukan dana yang dikorupsi itu digunakan kepentingan bersama lalu dijual, seperti pengadaan alat mesin pertanian, yang berarti kualitas dan kemajuan sektor pertanian terhambat karena terjadinya kasus korupsi tersebut. Di sini untuk mencegah korupsinya tidak terulang lagi, yaitu tentunya harus ada penegasan tegas kepada para pimpinan tertinggi, yaitu jenderal atau kementerian-kementerian. Oleh sebab itu bisa dilakukan oleh presiden. Sistem adil dan promosi yang kinerja meritokrasi, bukan suap atau kedekatan. Yaitu yang selanjutnya pelindungan. Beri perlindungan penuh bagi pegawai yang berani melaporkan korupsi, yang dimana tidak akan berani yang korupsi itu mengambil keputusan untuk mengancam. Dan hikmah yang kita dapat diambil dari Syahrul Yassin Limpo, yaitu integritas lebih berharga dari jabatan. Jangan pernah menjual hati nurani untuk kekuasaan. Korupsi terjadi saat amanah melayani berubah menjadi alat memperkaya diri dan keluarga. Yang kedua, berani melawan budaya takut. Kita harus memutuskan rantai budaya setoran di birokrasi. Suara kebenaran dari satu orang pelapor terbukti mampu meruntuhkan korupsi. Yang ketiga, rakyat selalu prioritaskan uang yang dia curi adalah hak masyarakat, hak petani. Meningkatkan bahwa tujuan kita bekerja adalah untuk melayani, bukan untuk kemewahan pribadi. Demikian dengan video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya Anugerah Utama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.